wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana dengan NIM 1062200060 dari lokal HTN 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat hukum Islam, di mana pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan studi filsafat hukum Islam. Materi pertama, pendekatan studi filsafat hukum Islam. Terbagi menjadi 3, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Pengertian bayani, burhani, dan irfani. Secara sederhana, bayani adalah metode berpikir yang berlandaskan kitab suci Al-Quran. Darinya lahir ilmu fikih dan ilmu qiyam. Sedangkan burhani adalah metode berpikir yang berdasarkan runtunan nalar, logika, dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia, seperti ilmu biologi, fisika, dan kimia. Irfani adalah metode berpikir yang berlandaskan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Dalam metode bayani, teks Al-Quran menempati posisi tertinggi, mengalahkan yang lainnya. Para ulama terdahulu banyak yang menerapkan metode bayani ini. Dengan bayani, para ulama dan cendekiawan Islam mengkaji Al-Quran secara mendalam, menerjemahkannya, dan menjadikannya dasar untuk mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan baru. Metode burhani menempatkan akal dalam posisi yang tinggi dan sangat menekankan proses serta penerapan analisis rasional. Burhani dapat diketahui sebagai aktivitas pikiran untuk menetapkan sesuatu benar atau salah. Irfani menempatkan bagaimana spiritual keagamaan sebagai landasan sehingga menghasilkan tasawuf. Di dimensi irfani terutama terletak pada aspek batinia, sementara akal dipakai untuk menjelaskan bagaimana spiritual tersebut. Materi kedua yaitu ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Menurut teori kebenaran terbagi menjadi 4 bagian, yaitu koherensi, korespondensi, pragmatis, dan religius atau teologis. 1. Teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria ketuhanan atau konsistensi suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif. 2. Teori korespondensi. Teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. 3. Teori kebenaran pragmatis. Kebenaran suatu pernyataan diatur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. 4. Teori kebenaran agama atau religius atau teologis. Suatu pernyataan adalah benar jika menurut agama atau keyakinan ajaran berkata itu benar atau sesuai dengan kebenaran. Sifat hukum Islam dalam studi kaji terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pengertian ontologis. Arti kata ontologis. Ontologi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani.
Anto dan logos. Anto artinya ada, sedangkan logos artinya ilmu. Maka antologi berarti ilmu tentang yang ada. Pengertian epistemologi. Arti kata epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa epistemologi merupakan sebuah ilmu tentang pengetahuan. Pengertian aksiologi. Arti kata aksiologi. Aksiologi berasal dari dua kata, yaitu aksio dan logos. Aksio artinya nilai, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi aksiologi merupakan ilmu tentang nilai. Hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu dasar untuk mengklasifikasi pengetahuan dan sekaligus bidang-bidang ilmu. Epistemologi yaitu cara atau teknik atau sarana yang membentuk kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Sedangkan aksiologi yaitu tujuan dari pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Materi ketiga menjelaskan tentang hukum Islam, hukum Allah dan manusia. Mu'tazilah. 1. Perbuatan yang sifat baik atau buruknya bersifat esensial. 2. Perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal terhadap nilai baik dan buruknya, seperti ibadah dan cara-caranya. Asy'ariyah, yaitu tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi sesuatu adalah sifat yang datang kemudian. Maturidiyah, yaitu suatu perbuatan itu kepada hasan lidzati, qabih lidzati, dan sesuatu yang ada di antara keduanya, dan ini tergantung pada perintah dan larangan Allah. Objek hukum perbuatan mukallaf dari segi hak Allah dan hak hamba terbagi menjadi 4. Hak Allah murni yaitu seluruh ibadah, mahdah, jahid, eksekusi zina atau hak publik. Hak hamba murni yaitu hutang dan mahar. Hak Allah lebih dominan yaitu hak qadzah atau menuduh zina. Hak hamba lebih dominan yaitu qisas. Sedangkan dari segi taklif dapat digantikan oleh orang lain atau tidak, yaitu dari pribadi tidak dapat digantikan. Harta yaitu dapat digantikan. Diri dan harta itu tidak dapat diganti saat diri tidak mampu. Syarat-syarat mahkum fi itu ada 3, yaitu perbuatan itu diketahui secara sempurna. 2. Diketahui secara pasti oleh mukallaf. 3. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia. Ahliyat al-ada atau kecakapan berbuat hukum terbagi menjadi 3 bagian juga, yaitu ada adimul ahliyah, yaitu tidak cakap dalam usia 0-7 tahun. 2. Ada aliyatul ada naqisah, yaitu cakap namun tidak sempurna dalam usia 7 sampai baligh. Ahdiyatul ada kamilah, itu cakap secara sempurna dalam usia dewasa. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.